حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya atau yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca restoran terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang adab-adab di dalam mengucapkan salam. Bahwasanya orang yang berjalan itu yang sepantasnya mengucapkan salam untuk orang yang duduk. Orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan. Yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Kemudian juga adab yang kaitannya dengan tata cara menjawab salam orang Ahlul Kitab. Karena waktu itu Ahlul Kitab di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam itu kalau mengucapkan salam bukan assalamualaikum, tapi mereka mengucapkannya adalah assalamualaikum. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan arahan dan bimbingan kalau menjawab salamnya cukup waalaikum. Cukup apa? Waalaikum. Karena assalamualaikum artinya kecelakaan, kebinasaan untuk kalian. Sehingga kita balas waalaikum, justru menimpa kalian. Bukan waalaikumsalam ya, karena ahlu kitab waktu itu ma'rufnya kalau mengucapkan bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Mafhum? Kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan untuk kalian. Apa jawabannya? Waalaikum. Justru menimpa kalian. Sudah dipahami ya? Hadisnya ada dua. Sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Yang hafal dua-duanya disetorkan serentak seperti biasanya. Yang hafal cuma satu, berikutnya setorannya. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan, kita ambil dua hadis, disimak baik-baik pendek hadisnya. Qala al-muallif wa asbahullah, babul isti'dzani wa adabihi. Bab seputar minta izin dan adab-adabnya. Diperhatikan ya, serius, jenius, fokus. Bab dalam meminta izin dan juga adab-adabnya. Antum bertamu, ngetok pintu misalkan assalamualaikum, berapa kali kita menunggu dan berapa kali kita mengucapkan situ? Ataukah kita terus mengucapkan salam assalamualaikum, assalamualaikum sampai berkali-kali? Ternyata ada adabnya. Kita lihat adab ini barakallahu fiik tidak terlepas dari dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari As-Sunnah yang kita baca nanti. Kalau dalam Al-Quran, para ulama mengambil istinbat ketika orang berada di majelis ilmu, berkumpul di
suatu kumpulan, dia hendak pergi, izin. Paham ya? Izin terlebih dahulu dengan pemimpinnya atau dengan gurunya atau pengajarnya yang ngajar situ. Izin. Nah, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dzinuh." Artinya apa? Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang yang beriman. Apabila mereka bersama Rasulullah SAW kemudian memiliki perkara yang jami', yang orang berkumpul bersama Rasulullah SAW, mereka tidaklah pergi kecuali izin dulu. Ini termasuk adabnya ya. Jadi kalau antum berada di majelis ilmu, berada di majelis syekh misalkan, atau kajian ilmu, ada gurunya, atau lagi perkumpulan, ada pemimpinnya misalkan, izin dulu. Sebelum dia pergi, izin dulu. Kalau diizinkan, tafadhal. Kalau tidak, sabar. Karena apa? Karena ternyata adab itu para ulama mengambil istinbat dari ayat tadi itu. Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dzinuh. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apabila mereka bersama Rasulullah SAW waktu itu berada di suatu pertemuan atau perkara yang jami', di perkumpulan, mereka tidak pergi sampai mereka izin terlebih dahulu. Izin kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk adabnya ya. Jadi sebelum pergi izin dulu. Nah, barakallahu fiik. Nah, enggak perlu mengucapkan, cukup dia mengisyaratkan, paham biasanya. Nah, kita ambil hadisnya, kita baca. An Abi Musa al-Asy'ari, bismillah ya, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-istidhanu thalathun fa in udhina lak wa illa farji', muttafaqun alaihi. Masyaallah. Simple, padat, pendek. Artinya dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang mulia, namanya Abdullah bin Qais, dihafalkan ya. Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Beliau dikaruniai suara yang indah. Sampai-sampai suatu ketika, na barakallahu fiik, beliau baca lantunan Al-Quran sangat indah sekali. Rasulullah pun kagum dan juga senang mendengar bacaan yang dibaca oleh siapa? Abi Musa al-Asy'ari anhu. Nah, diberikan pada beliau mizmar nazamir Ali Daud, yaitu suara yang indah, sebagaimana indahnya suara keluarga Daud alaihissalam. Paham? Nah, namanya siapa tadi? Abdullah bin Qais. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-istidhanu salatun, minta izin 3 kali. Assalamualaikum, ketok dulu. Assalamualaikum, ketok lagi. Assalamualaikum, 3 kali kok nggak dijawab, udah bismillah. Antum nggak perlu gedor-gedor pintunya lagi, nggak perlu antum marah-marah situ, nggak perlu, walaupun orang ini dalam. Paham ya? Ini termasuk adab dalam bertamu. Jadi kalau sudah 3 kali antum ketok pintunya, assalamualaikum, ketok lagi, assalamualaikum, nggak ada jawaban, ketok lagi ketiga, assalamualaikum, nggak ada jawaban. Apa yang terbaik dan solusi yang sesuai dengan as-sunnah? Pergi. Mungkin dia di dalam lagi sakit, atau mungkin lagi ada urusan yang tidak bisa dia tinggalkan, atau mungkin di dalam nggak ada orangnya. Mafhum? Nunggu 3 kali terlebih dahulu. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Kalau ada jawaban, ketok lagi. Assalamualaikum. Tunggu lagi. Kalau ada jawaban, ketok lagi. Assalamualaikum. Yang ketiga kan jawab. Alhamdulillah. Apa kata beliau? Fa'in udina lak. Kalau diizinkan berarti untukmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhal. Hayyakallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban misalkan. Diizinkan masuk antum. Baru ketukan pertama udah jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diperizinkan untuk masuk. Udah berarti lak untukmu.
Wa illa, kalau nggak diizinkan, nggak ada jawaban, sudah 3 kali izin kok nggak dijawab, farji, pulang. Nggak usah nekat, nggak usah nekat, pulang sudah. Bismillah, besok lagi atau nanti lagi. Makanya kadang-kadang orang janjian, chattingan, SMS-an, telepon. Apanya akhi, insyaallah nih ba'dal asr, murid azhur misalkan ingin ziarah ke rumah antum misalkan, apakah antum ada di rumah? Misalkan. Absyir, tafadhal misalkan, udah berangkat. Ternyata sampai di tempat kita ketok pintu dulu, assalamualaikum, 3 kali nggak dijawab, udah. Kalau tidak memungkinkan untuk komunikasi lagi, udah pulang, besok lagi atau nanti lagi. Itu termasuk adab dalam bertamu. Ternyata apa? Hal seperti ini sepele ya, kelihatannya sepele, dibahas dalam syariat. Tidak boleh mengganggu tuan rumah. Antum izin 3 kali kok diizinkan, lak untukmu. Sekali diizinkan untukmu. 2 kali salam diizinkan untukmu. 3 kali kok diizinkan untukmu. Setelah 3 kali kok nggak ada jawaban, farji, pulang. Pulang dulu. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Para ulama telah menjelaskan kenapa setelah 3 kali kok kita disuruh pulang. Karena kadangkala mungkin di dalam rumahnya itu nggak ada orangnya, atau kalau taruhlah ada sedang sakit atau sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga ya sabar, jangan marah-marah di situ. Jangan ngomel-ngomel sendiri, kemudian banting kunci motor misalkan, sabar, pulang, farji, pulang. Paham ya? Pulang. Ini adab yang perlu diperhatikan. Yang kedua, simak lagi. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama ju'ila al-isti'dzan min ajli al-basar. Muttafaqun alaih. Masyaallah, pendek, mudah dihafal. Disimak baik-baik ya, barakallahu fiik. Diperhatikan, ana jelaskan. Dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama ju'ila al-isti'dzan min ajli al-basar. Lihat ini. Hanya saja dijadikan isti'dzan, minta izin, itu dalam rangka apa? Untuk menjaga pandangan, min ajli al-basar, menjaga pandangan. Kenapa? Karena biar nanti kalau pemilik rumahnya buka pintu, itu dia nggak kaget lagi. Karena apa? Karena dia sudah minta izin terlebih dahulu. Paham ya? Dan upayakan, disebutkan dalam suatu riwayat, kalau bertamu jangan berdiri depan pintu persis, berdiri di samping pintu. Kenapa demikian? Karena kalau depan pintu persis, khawatir ketika pintu dibuka nanti keluarga yang dalam kelihatan dari luar. Makanya innama ju'ila isti'dzan min ajli basar. Hanya saja minta izin itu disyariatkan dalam rangka untuk menjaga pandangan. Bisa dipahami ya? Kadang kita buka pintu, keluarga masih di dalam, ada anak, ada istri, tamu langsung di depan pintu langsung. Secara adab kurang. Adabnya tamu berada di samping pintu. Paham ya? Ketok assalamualaikum. Jangan depan pintu persis. Untuk apa tadi? Dalam rangka menjaga pandangan, jangan sampai keluarga di dalam kelihatan. Jadi paham insyaallah ya? Nah, ketok dulu assalamualaikum, udah mundur samping pintu. Ketok lagi assalamualaikum. Nah, begitu dibuka kan nggak kelihatan dalam, antum ketemu samping pintu ngobrol. Disuruh masuk, tafadhal masuk. Itu termasuk adab ya, barakallahu fiik. Na'am. Bahkan sampai sebutkan dalam hadis, kalau seandainya ada orang yang mengintip rumah antum, ngintip, matanya boleh dicolok matanya. Paham ya? Boleh colok, boleh di barakallahu fiik pakai apapun, intinya karena itu kesalahan. Mafhum? Naam. Kalau di Arab sana kalau bangun rumah, itu jendelanya seringnya tinggi di atas. Jarang jendela pendek-pendeknya, jarang sekali di atas. Karena apa? Karena kadang-kadang keluarga dalam rumah tidak berhijab, sehingga jendela dibuka pun aman. Paham ya? Jendela agak ke atas itu ya dibukanya, jadi nggak nampak. Paham ya? Atau misalkan berhadapan-hadapan, pastikan apa? Antar rumah satu dengan yang lainnya, ketika berhadapan tidak ada jendela yang saling menampakkan gitu. Nah, itu sekedar apa? Selingan tambahan bahwasannya izin itu disyariatkan dalam rangka apa tadi? Agar bisa terjaga pandangannya. Jadi izin dulu assalamualaikum. Ya di dalam kan dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan sudah. Semua
Nah, kemudian bagi buka pintunya tafadhal. Kenapa kok harus 3 kali? Mungkin salam yang pertama kali nggak dengar. Assalamualaikum, kurang dengar kan? Mungkin di kamar mandi atau mungkin lagi di belakang. Assalamualaikum yang kedua kali. Assalamualaikum, dengar dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ahlan wa sahlan, tafadhal. Tafadhal ya akhi, masuk. Diizinkan sudah. Paham ya? Tapi kalau 3 kali sudah salam, sudah SMS-an, chattingan, bahkan nelpon, kok nggak dijawab, sabar, farji, pulang. Paham ya? Besok lagi atau kesempatan yang berikutnya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kemudian juga termasuk adab-adab dalam bertamu atau dalam izin. Hadisnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Itu kalau tanya siapa? Jawaban aku. Dilarang dalam syariat ternyata. Ana. Rasulullah marah. Ana kata Rasulullah. Paham ya? Ditanya siapa lah? Aku. Aku siapa? Manusia bukan. Nah, itu jelaskan siapa namanya. Bukan siapa? Aku siapa? Manusia atau bukan? Itu. Ada atau enggak itu. Nah, itu nanti dibahas pada pembahasan yang akan datang. Jadi kalau minta izin bertamu, tanya siapa, sebutkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Fulan, sebutkan namanya. Biar jelas. Nah, barakallahu fiik, jangan sampai ternyata perampok misalkan. Ternyata pembegalan bahaya, sebutkan namanya. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. 2 hadis ini yang kita baca, pendek, simple, mudah dihafal. Kesimpulannya, meminta izin dalam suatu perkara, pertemuan, perkumpulan, di situ banyak orang, itu termasuk yang dianjurkan dalam syariat. Nah, kemudian juga minta izin untuk bertamu dibatasi 3 kali. Salam, assalamualaikum. Tidak dijawab, sabar, pulang. Nah, barakallahu fiik, itu termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.